Oke, langsung aja kita review Kamen Rider Gabu episode ke-24. Episode kali ini menurutku lumayan menarik karena kita dihadirkan debut dua form baru, yaitu ada form Blizzard Sorbet dan juga Kamen Rider Valen Choco Cold. Dimana di episode kali ini keduanya berproses masing-masing dengan ceritanya sendiri-sendiri. Yang menarik juga di sini adalah kehadiran Rakia dan juga Sachika menjadi penengah untuk episode kali ini, sehingga episode kali ini cukup lumayan menarik untuk diikuti. Pertama, mari kita bahas Soma terlebih dahulu. Soma gagal mengejar Bitter Gabu karena kelelahan, tapi beruntung ia diselamatkan oleh Sachika. Lalu oleh Sachika kan dibawa ya ke Happy Pare untuk beristirahat. Namun ketika sedang beristirahat, Bitter Gabu kembali mengamuk. Nah, yang menarik di sini adalah percakapan antara Soma dan Sachika, di mana ketika Soma ingin bertarung, tetapi Sachika mencoba menahannya dan Soma mengatakan bahwa ia sangat menyayangi dunia ini. Hal ini bisa dipahami karena seperti yang kita tahu, Soma itu kan tumbuh dan besar di dunia Granute. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya bagaimana dunia ibunya ketika dia masih tinggal di dunia Granute. Alhasil ketika Soma berhasil kabur dan melarikan diri ke dunia manusia, Soma seperti menemukan sebuah kebahagiaan ya. Jadi dapat dimengerti mengapa Soma bisa mengeluarkan kata-kata ia menyayangi dunia ini. Akhirnya pertarungan pun terjadi antara Kamen Rider Gav dan melawan Bitter Gabu, di mana di sini akhirnya debut dari Kamen Rider Gav Blizzard Sorbet. Form ini menurutku keren banget ya. Aku suka banget filosofinya gitu. Filosofinya cukup menarik gitu ketika diceritakan, dimana kan Soma tuh pada episode kali ini tuh di episode sebelumnya mengalami banyak sekali tekanan, baik itu terhadap Peter Gabu ya, lalu juga bagaimana hubungannya dengan Hanto yang belum baik. Nah, form ini tuh memiliki filosofi di mana seperti yang kita ketahui, es krim itu dikenal sebagai makanan yang bisa menenangkan, membuat rileks dan membawa kebahagiaan. Nah, di tengah situasi Soma yang penuh tekanan ini, form ini muncul gitu kan sebagai bentuk penenang bagi Soma gitu, baik secara fisik maupun mental. Karena kalau kita tahu teorinya adalah ketika Soma mentalnya sedang tidak baik-baik saja, maka Gojiso tidak akan keluar. Nah, namun es krim ini tuh spesial, dimana akhirnya Gojiso-nya muncul. Lalu bagaimana dengan desainnya? Nah, desainnya juga aku suka banget gitu. Si jubah-jubahnya, wah itu mantep banget ya kelihatannya, sebagai super form itu cukup memukau lah. Lalu prosesnya bagaimana Sachika Mane membantu Soma untuk melahirkan form ini juga digambarkan dengan sangat baik. Overall form ini sangat-sangat bagus gitu dari segi berantemnya, lalu kemampuannya juga. Si Gabuga Blade-nya jadi memiliki kemampuan khusus gitu di tangan Blizzard Sorbet ini. Dan akhirnya ya Bitter Gabu akhirnya kalah, tapi sepertinya kekalahan dari Bitter Gabu ini tidak akan menjadi akhir, karena sepertinya Bitter Gabu ini akan muncul lagi ya. Kita tidak tahu bagaimana resolusi dari si Bitter Gabu ini, menarik untuk dinantikan. Mari kita bahas ke Hanto ya, dan juga debut form dari Choco Cold-nya. Di episode sebelumnya kita melihat Hanto diberikan Gochicho Choco Cold dari Kenzo Suga. Dan di episode sebelumnya juga kita sempat melihat adegan di mana Hanto dan temannya makan, lalu juga agak-agak sus gitu dengan si pemilik restonya. Nah, di episode kali ini Hanto dijebak oleh temannya sendiri yang kemarin makan ya, dan dipaksa untuk menghadapi Real Granute ya. Ini Granute yang pemilik restorannya kemarin, dimana dia tuh memiliki dendam ternyata terhadap Hanto, dimana dia sudah membunuh temannya yaitu Granute yang debutnya si Kamen Rider Valen ya. Nah, awalnya Hanto kesulitan gitu dengan serangan tintanya, namun akhirnya Hanto berhasil membalikan keadaan ketika dia akhirnya mendebut dari Choco Cold Form ya. Ini sebenarnya formnya mirip banget sama form yang base-nya dari si Kamen Rider Valen, cuma seperti ada aksen-aksennya lagi. Nah, yang agak sus ini sebenarnya adalah yang patut menarik kita nantikan teorinya adalah dengan si Gojiso-nya, karena kan kita tahu nih Gojiso diberikan oleh Kenzo Suga ya, dan seperti yang kalian lihat di episodenya, tatapan Gojiso-nya ini benar-benar mencurigakan apa yang ada di baliknya. Banyak teori yang bilang kalau form ini tuh merupakan uji coba gitu ya buat Kenzo Suga buat bikin sesuatu yang baru, atau mungkin ini pemikiran jauh aja sih. Mungkin aja sih Gojiso ini tuh yang bisa bikin Hanto jadi Granute. Mari kita nantikan aja deh guys ya. Desainnya sendiri cukup suka ya, karena menu dengan base formnya, lalu kekuatannya juga lumayan keren lah untuk si Choco Cold ini. Pertarungannya juga diakhiri dengan baik ya, dimana kan kalau kita tahu tuh si temannya kan dijadikan Hito Press, namun akhirnya diselamatkan juga oleh si Hanto.
Ngomongin Hanto, akhirnya juga Hanto terungkap ya identitasnya sebagai Valen oleh Sachika Amane. Ternyata yang Hanto telepon di episode lalu adalah Sachika ya untuk memberitahu Soma kalau ada Bitter Gabu, dan Hanto tapi nggak mau ngomong langsung gitu sama Soma ya. Ini bisa diwajarkan ya karena Hanto belum sepenuhnya bisa menerima kehadiran Soma gitu. Nah akhirnya Sachika pun sadar bahwasannya Hanto itu adalah Kamen Rider Valen. Dimana scene ini mungkin buat beberapa orang terlalu kecepatan atau terlalu biasa aja form Hanto tahu oleh Sachika, namun menurutku ini dibuat tidak bertele-tele, jadi kedewasaan antara karakter juga terlihat, dan kayaknya masuk akal nggak sih kalau Sachika tuh selama ini tahu gitu bahwa Hanto adalah Kamen Rider Valen gitu, cukup diwajarkan. Nah ngomongin Sachika ya, di episode Sachika ini berperan lagi sangat vital bagi berjalannya cerita Kamen Rider Gabu ini, dimana Sachika ini kan membantu Shoma dalam debut Blizzard Form, dimana dia ngasih es krim ya ke Shoma. Sempat juga mau gelut tuh sama Granute ya, meskipun agak nekat gitu dengan senjata seadanya. Nah sepertinya kedepannya Sachika ini akan menjadi peran vital bagaimana mendamaikan, bukan mendamaikan, bagaimana nanti akhir konflik gitu, menyatukan kembali lah ketika Shoma dan Hanto ini, terutama Hanto ya, ketika bergabung lagi nih ke timnya Shoma. Nah selanjutnya kita bakal bahas soal Rakia nih ya. Nah kalau Rakia ini bertemu lagi dengan Paman Dente, di mana dia ingin balas dendam, di mana dia mikir bahwasannya Paman Dente itu terlibat dalam kematian adiknya. Namun ketika Paman Dente pasrah dan juga merasa bersalah, Rakia pun akhirnya tidak menjadi untuk menyerang Paman Dente. Di sini kita bisa lihat kemanusiaan Rakia gitu. Meskipun Rakia seorang Granute, tapi sebenarnya dia tidak seberingas itu ya. Dia masih ada sisi-sisi baiknya lah. Nah ada yang menarik juga di sini, Paman Dente berpesan gitu bagaimana dia harus menggantikan Soma, apa maksudnya ya? Kalau aku kurang nangkep di sini. Lalu dikasih juga fontnya ya, font yang dimiliki oleh Hanto dan juga Gabu ya. Dan yang menarik juga di sini adalah akhirnya Rakia bertemu dengan Sachika Amane ya. Bagaimana akhirnya bagaimana di sini kita lihat momen kocak di mana Sachika nggak takut gitu sama si Rakia yang seorang Granute, mungkin karena dia tahu bahwa asalnya ada Granute yang baik kayak Shoma gitu kan. Jadi Rakia pun juga aneh. Nah di sini bakal seru ya karena ini adalah awal mula terbentuknya para protagonis utama jadi tim lah, bersatu gitu, bergabung semuanya gitu ya. Soma, Sachika, Rakia, dan Hanto nanti ketika sudah bergabung ini bakal seru banget ya, dan chemistry antara karakternya juga kayaknya bakal keren banget gitu. Rakia juga karakter developmentnya ketika ketemu Sachika mungkin kita bisa diperlihatkan lagi sisi baiknya dari Rakia. Overall episode ini cukup seru, bagus. Debut dari Kamen Rider Gav Blizzard Sorbet dan juga Kamen Rider Valen Choco Cold. Meskipun ada 2 form yang harus debut dalam satu episode, tapi kalau menurutku pacingnya masih oke. Lalu juga ada beberapa momen heartwarming gitu ketika Soma akhirnya sadar bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang support, itu heartwarming banget. Lalu bagaimana pertemuan Sachika dan Rakia juga ini bakal menarik ke depannya karena ini merupakan awal mula bagaimana nanti protagonis utama ngumpul ya. Dan buat kalian yang sudah nonton, coba tulis bagaimana review kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow Mari Kita Berubah.